Assalamualaikum, balik lagi sama gue Deris dan Sama gue Erik. di ngos-ngosan Ngobrol-ngobrol santai. tanpa tekanan. Hari ini hari yang cukup mendung setelah diguyur hujan beberapa hari ini di Depok. Udah lumayan adem ya Ricky. Lumayan ada semuanya, tapi beberapa titik di Depok juga ada yang kena banjir. Semoga kalian bukan salah satunya. Jadi kita berharap kalau kalian semua masih baik-baik aja, kalian sehat-sehat aja. Dan kalian gabut ya. gabut. Ya, selamat Anda telah mendengarkan podcast kami. Video kami juga. Ya, karena kalian gabut ya. Jadi balik lagi. Mendingan kalau emang kita nih kalau setelah 2 episode berjalan kayaknya kita nih emang benar-benar nggak bisa bercanda. Kita jadi sebenarnya dari judulnya kan kita kan ngobrol-ngobrol santai. Memang bahannya ringan gitu, nggak berat-berat banget. Cuman kayaknya Susah gitu susah untuk agak bercanda gitu. Kayaknya gue bukan tipe-tipenya kita gitu. nih ngobrolin yang sebenarnya sepele bisa jadi Serius. sesuatu yang fundamental gitu. Karena ya udah kalau emang skip gitu. Kalau menurut kalian ngerasa agak garing nih atau apa ya skip aja. Kita nggak maksa kalian untuk dengar. Kita ingin membuat sesuatu yang sepele dan kita ingin Kita cuma pengen bahas, cuman ternyata gua sama dari situ kalau ngebahas sesuatu jatuhnya serius iya, gitu. serius. Jadi kali ini apa bahasan kita? Tapi kita nggak pernah bercanda soal hubungan. Lu anjing. Jadi apa bahasan kita kali ini? Hari ini gue pengen bahas tentang nggak jauh dari seputar kehidupan kita, Rick. Apa tuh? Pasti kita pernah merasakan dalam sisi-sisi kehidupan kita Apa? yang namanya tongkrongan. Tongkrongan. Menurut lo, Jadi kita bahas tongkrongan hari ini. kita bahas nongkrong. Nongkrong. Karena kita Budaya nongkrong. iya Budaya nongkrong. Tempatnya budaya nongkrong. Iya. Sebenarnya ini kan sepele gitu ya. Ini Siapa di antara kalian yang nggak nongkrong? Semuanya pasti nongkrong gitu kan? Definisi nongkrong, ya nongkrong itu kan sebenarnya kan ibaratnya kalau di luar negeri ada namanya slang language gitu kan. Kalau lo dengar orang-orang niga ya sama kita juga gitu kan. Kita ada bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi ada juga bahasa yang slangean gitu kan. Ya itu nongkrong itu menurut gua salah satu bahasa slangean kita. Kalau definisi nongkrong menurut gua sendiri yaitu suatu kegiatan yang bisa membuat lo tuh relax. Kalau gue ya suatu kegiatan yang lo lakukan karena lo senang gitu kan, dengan senang hati lah melakukannya gitu. Dan ketika lo melakukan itu ya enak aja gitu bawaannya. Kalau nongkrong tuh bukan nongkrong di WC, tapi memang ini nongkrong secara definisi benerannya ya gitu. secara informal. Gitu. Nah, menurut lu lebih penting mana nih? Nongkrong itu karena tempat, apa nongkrong itu karena teman? Karena orangnya. Ih, nongkrong itu udah pasti karena orangnya lah. Tempat itu menyusul gitu. Sekarang gimana kalau lu nongkrong harusnya di satu tempat, tapi orang-orangnya lu nggak tahu gitu kan? Atau gue mau nongkrong di tempat yang kayak gini aja nih, tapi orang-orangnya nggak masuk obrolannya kayak lu gitu kan? Tidak sefrekuensi dengan lu, pikirannya apa segala macam gitu kan? Bahasannya ya. Kalau lu sih terserah, gue nggak tahu ya kalau lu, tapi kalau gue lebih mementingkan tempatnya mementingkan itu orangnya dibanding tempatnya. Karena kalau kita udah nemu orang-orangnya, tempatnya bisa di mana aja kalau gue gitu. Berarti Tempat itu nggak melulu. Berarti kalau menurut gua sama kayak filosofi kita mau pergi kemana-mana, bukan kemana tempatnya, tapi sama siapa? Lu sama siapa nongkrongnya? Lu sama siapa orangnya gitu kan? Kalau kemana aja mah bebas, santai gitu. Yang penting orang yang lu bawa tuh siapa gitu. Berarti kan kalau tadi lu bilang kalau Apa? itu lu bisa relax di tempat tongkrongan. Nah, ketika lu nongkrong itu kegiatan yang bisa menciptakan suasana relax. Yang senang. Gitu. Berarti ya mau nggak mau lu harus nongkrong bersama orang-orang yang menyenangkan ya. Ya iyalah, nggak mungkin dong nongkrong sama orang-orang yang nggak lu suka. Apa lu bakal nyaman? Enggak dong. Ya berarti kan kalau gitu lu nggak bisa punya cuman satu tempat tongkrongan. Ya satu itu tongkrongan kan. Itu dia gitu. Kita kan berangkat dari tempat yang beda-beda gitu kan. Kita dibesarkan juga dari tempat yang beda-beda dan banyak tempat. Kita tuh berasal dari banyak tempat. Lu dibentuk seperti ini bukan karena cuma dari sesuatu yang sama gitu loh. Jadi lu tuh
ini Deris nih, ini Deris nih, ini Deris. Lu masuk dari sini, dari sini terbentuklah Deris yang sekarang gitu. Jadi makanya segala tongkrongan lu itu membentuk lu. Jadi tongkrongan itu udah banyak sebenarnya. Secara ini seriusnya nih, tongkrongan itu tuh bentuk aktualisasi diri lo ya. Ya jadi dengan lu nongkrong, lu bisa mengekspresikan diri dan di situ tuh bisa terbentuk karakter lu yang lu fitnya tuh lu nyamannya seperti apa gitu. Seperti apa Karena pada satu momen, karena kita punya tongkrongan banyak, ya kita bener-bener mesti adaptable gitu kan, kayak harus bisa beradaptasi di tempat dimana kita berada gitu. Salah satunya juga di tongkrongan. Ketika kita nongkrong, meskipun teman-teman yang lain, ya kita mau nggak mau kan mengadaptasi diri kita supaya kita fit di tempat itu gitu. Iya. Prinsip nongkrong itu tanpa tekanan, tapi bukan berarti lu tidak menyesuaikan diri dengan tongkrongan di mana lu berada gitu. Tapi balik lagi, lu mesti ke filosofi dasarnya tadi. Lu nongkrong karena teman-temannya teman-teman lu tuh menyenangkan gitu kan. Jangan karena lu pengen gabung sebuah tongkrongan, lu jadi sosok menyenangkan. Lu jadi selain sosok menyenangkan sih kayak lu ngubah karakter diri lu sendiri supaya bisa fit di tempat itu. Iya nggak sih? Kan ada kan kayak makanya kalau dulu ya, kalau gue pengalaman SMP gitu ya, SMP, SMA, namanya kita lagi masih muda ngejar famous, eksistensi diri, pengen diakui keberadaan lu masuk tongkrongan paling top di sekolah lu. Iya, masuk tongkrongan ya, tapi sebenarnya kita kayak ada perang batin gitu ya diri kita sendiri. Kayaknya gue nggak cocok nih, tapi gue pengen famous gitu. Makanya gini, yang namanya tongkrongan itu seleksi alam gitu. Itu tongkrongan itu terbentuk dengan sendirinya. Tongkrongan itu nggak ada yang ayo lu masuk sama gua, nggak ada yang begitu. Ketika lu ngerasa lu cocok, ketika lu ngerasa bahasan lu cocok, ketika lu ngerasa lu ada dalam satu frekuensi yang sama, itu akan terbentuk sendiri. Pada akhirnya ayolah kita nongkrong lagi yuk, ayolah kita minum lagi bareng gitu, ayolah kita makan lagi bareng. Itu tuh terjadi secara alamiah gitu. Jadi tongkrongan itu tuh seleksi alam. Ketika lu ngerasa itu nggak cocok dengan lu akan keluar gitu. Atau ketika lu ngerasa kayaknya ini bukan tempat gua deh, gua nyari aja yang lain gitu. Jadi ketika ada 5-10 orang nongkrong bareng ya karena mereka memiliki satu frekuensi yang sama. Dan ketika lu nggak cocok, lu nggak bisa nyalain mereka gitu. Satu frekuensi yang sama dan satu kesepakatan bersama. Dan satu faktor kepentingan yang sama gitu. Faktor of interest kalau gue nyebutnya gitu. Jadi jadi gimana? Jadi ya itu karena lu memiliki suatu kepentingan yang sama, jadi akhirnya lu nongkrong bareng gitu. Contohnya apa? Kayak kita mau mabuk-mabuk nih. Ya kan? Kalau pasti lu nongkrong sama temen-temen lu yang suka mabuk. Gitu. Kita nggak mau mabuk lah. Iya, maksudnya gue peminum, tapi gue nggak mabuk gitu. Gue suka ngebir, tapi gue suka minum, tapi nggak bisa mabuk. Jadi ketika sama gitu, ketika lu mau minum, lu nggak mungkin dong ngajak teman-teman lu yang tidak minum gitu. Lu pasti menghormati mereka dengan pilihan mereka tidak minum. Otomatis apa? Otomatis lu ngajak teman-teman lu minum kan? Ayo minum sama gue, minum sama gue gitu ya. Itu kan ada satu faktor kepentingan yang sama. Lu sama-sama minum, nggak mungkin lu ngajak temen lu yang minum itu. Misalnya lu di gereja gitu kan, kita kan punya tuh teman-teman gereja gitu kan, tongkrongan gereja. Ya ketika lu di tongkrongan gereja ya lu pasti memposisikan diri lu juga dengan baik gitu, nggak aut-autan, nggak acak-acakan, bahasa lu sedikit dijaga gitu ya, karena rohani gitu. Lu juga menyesuaikan tempat lu, tapi balik lagi itu karena kepentingan yang sama. Karena gua gerejanya di situ, dia gerejanya di situ, lu pada gerejanya di situ, jadi kita nongkrong gitu. Ada satu kepentingan yang sama. Ketika lu udah nggak gereja di situ ya mungkin udah beda lagi tongkrongannya gitu. Berarti kan tadi kan dibilang proses alami ya. Jadi itu seleksi alam. Itu seleksi alam. Tongkrongan itu seleksi alam, nggak ada yang dibentuk. Jadi yang perlu kita sadari tuh ketika bagian dari tongkrongan lu yang hilang, ya itu bagian dari seleksi alam. Itu bagian dari seleksi alam. Lu nggak bisa nyalahin, lu kemana aja lu nggak pernah nongkrong gitu. Lu sombong lu nggak pernah nongkrong gitu. Ya itu seleksi alam gitu. Mungkin dia yang tadinya sering nongkrong, terus sekarang udah nggak jadi nongkrong, ya mungkin karena dia udah nggak fit lagi, ngerasa udah nggak settle lagi sama tempat itu gitu. Kan tadi kan tongkrongan kan itu menimbulkan hal di mana kita bisa relax, nyaman. Berarti kalau ada temen lu yang udah nggak nongkrong lagi, berarti nggak nyaman. Nah ya udah gitu. Berarti kan
as simple as that prinsipnya gitu, prinsipal Iya. gitu. Jadi udah nggak bisa lu sombong lu sekarang nggak nongkrong lagi, lu kemarin Iya. nongkrong mulu gitu. Makanya yang namanya gua kalau ada yang bilang loyalitas tanpa batas di tongkrongan itu gua nggak, itu sih agak Nggak. kurang masuk sih Iya. gitu, karena tongkrongan itu sifatnya senang-senang gitu, sifatnya kita relax, santai, nyaman gitu. Jadi ketika lu ada mengorbankan sesuatu demi tongkrongan lu, gue sih enggak itu aja ya, sorry ya. Emangnya tongkrongan lu sebegitu berharganya gitu kan ya, Sama hidup lu. sama hidup lu gitu. Lu juga punya prioritas kan dalam hidup gitu. Jadi tongkrongan nggak melulu harus apa sih, Berarti ya nggak harus solidaritas yang tongkrongan ya lu. sesekali perlu atau Iyalah. Kalau emang misalnya gimana ya, ada yang kedukaan di tongkrongan lu iya kan, gitu, wah lu gue harus- pernah temenan sama dia begini banget nih, masa gue nggak datang Iya, gitu kan gitu. atau Bisa- kalau misalnya udah 3 tahun sekali, entar 5 tahun sekali lu udah punya anak, tahu-tahu grup ada yang bunyi nongkrong yuk sekali gitu Ya. kan, masa ya lu nggak nongkrong gitu. Jadi apa ya, jangan terlalu menseriuskan tongkrongan. Tongkrongan itu buat asik-asikan aja gitu, tapi ketika ada satu yang udah nggak asik ya udah jangan dipaksain untuk asik juga gitu. Karena prinsip gue di tongkrongan itu, gue hanya menjaga tali silaturahmi yang Silaturahmi. ada gitu, tali pertemanan yang ada, tali persaudaraan yang ada gitu. Misalnya sama teman-teman SMP, oh iya gue dulu satu tongkrongan sama dia gitu kan, ya ketika harus ngobrol lah bareng lah gitu. SMA juga punya, kuliah juga punya, tempat kerja juga punya gitu. Jadi tongkrongan itu cukup hanya untuk apa namanya, untuk kita ajang sharing lah gitu, bareng-bareng, senang-senang Ya gitu. karena kan kita nggak bisa punya temen satu lingkungan yang apa ya, kebiasaannya sama dengan kita gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kita tongkrongan kita juga beragam, nggak bisa satu doang gitu. Tapi ya seiring, kayak misalnya kan kayak gue punya teman-teman foto gitu yang suka foto, Nah. gue nggak bisa bawa ajak teman-teman gue yang kalau hunting bukan teman-teman yang foto kan, yang bisa sama moto. kayak gue. Nah jadi gue apa namanya, hunting bareng apa nongkrongnya bareng sama anak-anak foto gitu. Gitu. Kalau ngomongin yang apa namanya, teman-teman yang lain yang misalnya nyantai-nyantai ya, nongkrong juga apa ya, ya jadi cuman sekedar sharing gitu. Jadi nggak bisa terlalu serius. Jadi sih. balik lagi, tongkrongan itu terbentuk karena faktor of interest gitu. Dan kalau kita bilang sekarang membernya gitu kan, bukan membernya sih, lebih ke teman-teman nongkrongan lo itu kenapa bisa terpilih dia, itu karena seleksi alam gitu. Jadi nggak melulu karena Jadi yang bertahan sampai sekarang disebutnya apa ya? Teman-teman tongkrongan kita. teman-teman nongkrongan yang sampai sekarang masih bertahan ya itu karena ya tadi gue bilangnya itu seleksi alam itu. Jadi circle lo itu sudah semakin sempit, tempat tongkrongan lo itu sudah semakin sempit, ya hanya orang-orang yang benar-benar, gue nggak mau ngomong orang-orang yang benar-benar solid, nggak begitu sih. Gue cuma bilang itu Ya. teman-teman yang memang sampai sekarang masih ada buat lo aja gitu. Ya, masih faktor kepentingannya sih sama. Faktor kepentingannya gitu. masih sama gitu. Kita masih sama-sama nongkrong. Gue sama lu ya mungkin karena kita rumahnya dekat masih sering nongkrong gitu kan. Kalau dari rumah gue udah jauh, lu udah jauh, Ya, kan susah. susah gitu. Karena sekarang kita masih mau suka minum-minum gitu kan kalau gue pulang. Ya karena jadi kita sering nongkrong. Kalau enggak ya udah enggak gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya udah nggak nongkrong jadi sombong, nggak juga gitu. Nah, berarti kan salah satu faktor penting dalam tongkrongan kan berarti kan yang paling penting kan orangnya gitu. Orangnya, orang itu nomor satu. Nah, kalau selain itu menurut lo apa lagi, Rik? Kan tadi kan kita udah ngebahas orang sama tempat ya gitu. Pertama tuh orang tuh, lu harus nemuin orang-orang yang menurut lu satu frekuensi dengan lu, satu iya. bahasa, satu bahasan dengan lu gitu. Tempat itu menyesuaikan gitu ya. Kalau dulu zaman-zamannya susah, gua nongkrong di tempat lapangan yang ada semennya doang aja nongkrong gitu kan. Kalau sekarang kan nongkrong yang bisa Di minum coffee kopi shop, sedikit ya, gitu segala kan. macam. Ya kalau Sekarang di coffee shop kalau mulu, tempat ya. mengikuti lah. Yang kedua itu Enggak. yang ketiga apalagi Apa ya? Topik bahasan paling. Ya. Topik bahasan tuh lebih ke nostalgia Enggak sih menurut gue, waktu. waktu. Iya. Karena kalau lu nggak punya waktu buat lu nongkrong, ya, yang namanya nongkrong gitu nggak Nggak bakal jalan. iya. Karena adanya kesesuaian waktu antara kita dalam sebuah tongkrongan, maka iya. timbul aktivitas Namanya nongkrong. Iya, benar-benar. Benar, enggak itu benar. Waktu itu Iya. itu penting. Waktu itu hal yang penting. Misalnya
dalam satu grup ada 5 orang atau 10 orang gitu kan, diajakin nongkrong, ayo nongkrong yuk, misalkan ayo nongkrong. Misalnya dari satu tongkrongan ada 5 anggota orang. Ini gue yang disindir nih bangsat nih. Ada 5 anggota orang. Yang misalnya misalnya ada 4 bisa, tapi satu nggak bisa, nggak jadi. Tapi yang satu mau ngajakin bayarin makan semua. Nah, kira-kira itu yang menjadi bersalah nih siapa? Anjing. Menurut itu kayak ya gini, jadi misalnya gini, berarti ya kan, itu ya balik lagi ke faktor waktu ya. Waktu kalau misalnya dari 4 orang itu bisa semua, tapi yang satu tiba-tiba cancel gitu kan, aduh gua nggak bisa nih gini. Padahal yang satu ini mungkin memiliki faktor yang penting gitu kan, kalau nggak ada dia nggak jadi nongkrong gitu ya. Ya berarti menurut lu mending dihajar langsung terus tetap jadi meskipun tanpa ada orang itu, atau kita tungguin aja lah. lagi atur waktu aja, emang nggak ada waktu lagi. Berarti gitu. kan waktu itu penting. Waktu itu penting. Kebersamaan itu lebih, karena kebersamaan itu lebih penting dibanding lu nongkrong tapi nggak sama-sama. Gitu. Kebersamaan itu penting dibanding lu nggak nongkrong sama-sama, ya mendingan lu atur waktu aja gitu. Apa namanya ya? Skalanya berarti. Skala orang. Temen lu siapa? Betapa berartinya orang itu menurut lu. Yang kedua, kalau tempat urusan paling bawah sih kalau gua. Berarti kan yang kedua itu waktu, kebersamaan lah. Kebersamaan. Karena ada orang itu menurut lu penting. Ketika lu bersama, ya bakalan lebih penting. Jadi suasananya kan lebih dapat gitu. Berarti yang ketiga, waktu. Berarti ketika ketiga hal tersebut belum dapat terpenuhi, maka belum terjadi tongkrongan yang ideal. Ya, jadi dan frekuensi nongkrong itu penting. Frekuensi nongkrong itu penting, tapi balik lagi, frekuensi nongkrong tiap tongkrongan itu beda-beda, nggak bisa disamain terus gitu. Kalau dulu zaman kuliah mungkin nongkrong tiap hari gitu kan, karena memang kita sama-sama bareng-bareng. Tapi kalau udah kayak sekarang gini udah misah gitu, lu ketemu 1 tahun sekali aja udah bagus gitu. Jadi yang penting frekuensi itu, tujuan dari diadakannya nongkrong itu kan, kalau zaman udah kayak kita ya, maksudnya udah pisah sama teman-teman yang lain, tujuan dari nongkrong ini bukan lagi kita cuman asik-asik seneng doang, bukan cuman killing time doang. Misalnya anjing nih nunggu matkul yang selanjutnya gitu kan, jadi kita nongkrong, nggak begitu juga, nggak lagi itu tujuannya, tapi kita lebih ke mendekatkan yang satu yang jauh menjadi dekat gitu kan, terus menjaga tali persaudaraan kita biar masih itulah, biar nggak sungkan lah kalau lu nanti ke WhatsApp tiba-tiba sungkan gitu kan, nggak enak gitu. Jadi masih kita ngejaga itu aja gitu, frekuensinya tetap bukan ditingkatkan, dipertahankan gitu, jangan dikurangi tapi dipertahankan aja. Tetap ada meskipun walaupun jarang, meskipun waktu kita kan udah beda-beda gitu ya, tapi ya harus tetap ada gitu, biar dipertahankan. Jadi waktu-waktu lu, kadang kalau kita keseringan juga bikin boring anjir, karena kita udah di area yang beda, area yang beda. Irisan diagram Venn ya kan. Ya, area kita udah beda. Area gue udah di kapal, area dia udah di media, area teman gue yang satu lagi udah di apa misalnya gitu kan, area teman yang lain. Kalau kita nongkrong keseringan juga nggak bakal ada yang masuk. Yang ada yang lu bahas tuh nanti nostalgia aja, yang dulu begitu aja diulang terus gitu kan. Iya kan, nggak mungkin lu setiap ketemu bahasnya nostalgia mulu. Iya gitu. Kecuali lu nongkrong bertemu merencanakan perampokan kan. Baru tuh anjing gak bisa sering gitu. Contoh lu tai. Ini gue lagi nonton Money Heist. Gitu. Nah, apalagi deh? Berarti kan tongkrongan itu salah satu aktualisasi diri kalau kata gue gitu ya. Kira-kira sejauh ini lu pernah dapat apa sih, Rick, di pas apa ya, gara-gara tongkrongan lu pernah dapat apa gitu? Dapat apa dia? Ya apa gitu kan ya, lu bilang dong apa namanya, karena lu yang ada saat ini ya, salah satu faktornya ya tongkrongan lu. Kalau positifnya sih, dengan banyak nongkrong lu lebih bisa membedakan tiap orang. Kalau gue ya, bedanya orang introvert sama extrovert gitu. Mungkin kalau orang introvert kan dia lebih suka dengan dirinya menyendiri gitu kan, tapi kalau orang extrovert kan kayak gue lebih suka nongkrong bareng-bareng sama teman gitu. Tapi
lu jadi tahu, lu jadi bisa membedakan temen lu. Iya, betul. Itu, dan lu bisa ngebaca pergerakan orang baru gitu. Lu bisa ngebaca, lu bisa ngebedain mana orang yang bener-bener misalnya peduli, care, atau temen lu beneran, atau temen lu yang cuman asik-asikan doang, so asik gitu. Jadi itu hal yang nggak lu dapat di matkul, itu hal yang nggak lu dapat di kelas. Iya, sama bener tadi kayak nggak bisa semua yang kadang kita nggak bisa nge-share semua ada di keluarga kita ya gitu. Ya. Berarti kan di tongkrongan juga. Di tongkrongan lu bisa nge-share, tapi balik lagi dari tongkrongan itu lu, kalau dari gue pribadi, lu bisa ngebedain selain kita dapat senang ya di tongkrongan, kita udah pasti dapat senang, kita dapat nyaman, tapi hal yang gue dapat di tongkrongan itu lu lebih bisa ngebedain orang sih gitu. Ya lu definisikan menurut pribadi lu aja deh, ngebedain orang tuh maksud gue gimana gitu. Iya, kayak diversifikasi kepribadian tiap orang. Jadi gue ngelihat ya karena ada satu gue pernah lihat orang yang karena tongkrongannya di situ-situ aja, ya dia nggak secara kepribadian sih nggak berkembang menurut kedewasaannya gitu. Karena apa yang menurut dia benar dalam satu tongkrongannya bukan berarti dia terapkan juga ke saat berusaha nongkrong di tempat lain, padahal dia nongkrongnya itu di situ-situ aja. Jadi ketika dia memasuki lingkungan yang baru, dia menerapkan apa yang dia punya, pedoman menongkrongnya dia gitu. Jadi kita kan nggak bisa gitu kan. Jadi kan lain. Jadi kayak dengan semakin banyaknya tongkrongan lu semakin bisa menerima perbedaan sih kalau menurut gua. Dan lu semakin pintar untuk beradaptasi diri. Lu semakin pintar, lu semakin adaptif. Gue bilang lu semakin adaptif gitu. Dimanapun lu ditempatkan, lu akan cepat ngeblend dengan lingkungan itu. Gitu. Makanya gue salah satu kemampuan gue yang nggak gue pelajarin di sekolah ya itu gue orang adaptif. Dimanapun gue berada gitu, ya gue akan bisa menempatkan diri gue di situ. Ya kenapa begitu? Karena gue sering nongkrong gitu. Gue nongkrong di sini, ini yang gue omongin. Gue nongkrong di sana, ini yang gue omongin. Gue nongkrong di sana, ini yang gue omongin gitu. Bukan berarti gue jadi punya banyak topeng, bukan. Tapi gue adaptif itu ya, adaptable. Iya, lu harus bisa beradaptasi di mana di tempat di mana lu nongkrong gitu. Kayak gue sih jujur aja kayak ketika gue bersyukur gitu punya tongkrongan yang bermacam-macam gitu, maksudnya bukan beragam gitu ya, maksudnya nggak cuma di situ-situ doang gitu. Ya jadi nggak ketaker dan nggak ketaker lu kayak lu mah gini karena lu taunya lu nongkrongnya di situ-situ doang dan ketika lu nongkrong di banyak tempat, lu tidak akan merasa diri lu paling pintar gitu. Iya, jadi peribahasanya tuh lu nggak seperti katak dalam tempurung gitu. Dunia ini kan banyak yang bilang dunia ini nggak selebar daun kelor, itu benar gitu. Jadi lu nggak kalau nongkrong banyak, oh iya gue mungkin kemampuan gue segini, ketika gue nongkrong di sana mungkin kemampuan gue cuma segini doang, gue nongkrong di sana kemampuan gue segini. Jadi lu bisa ngukur gitu. Lu nggak akan merasa diri lu tuh gue paling hebat gitu, tongkrongan gue paling keren gitu, nggak juga gitu. Ya berarti intinya berarti tongkrongan itu tuh merupakan sebuah proses alamiah, bukan sesuatu yang dibentuk ataupun secara sengaja kita pelajari gitu, kita buat gitu. Karena gue pengen buat sebuah, kecuali lu buat komunitas aja, lu punya faktor kesamaan yang lu suka sama-sama kan gitu ya. Ya kalau lu tongkrongan, ketika lu memaksakan untuk bergabung dengan sebuah tongkrongan dan lu rela merubah diri lu gitu, maksudnya bener-bener ketika sebenarnya gue nggak nyaman loh begini, tapi gue demi bisa begini ya gue mau loh dengan main dengan teman-teman yang hits gitu ya. Gue sih nggak bisa gitu. Gue lebih mendahulukan kebahagiaan diri gue sendiri gitu dan kenyamanan gue sendiri. Jadi kayak intinya kayak ketika lu punya teman-teman yang bikin lu nyaman, bikin lu relax, dan lu punya kesepakatan dan waktu yang sama, maka bisa disebut atau diciptakan sebuah tongkrongan yang ideal gitu. Jadi kalau tongkrongan itu tuh melulu konotasinya negatif gitu kan, lu anak nongkrong sebenarnya nggak juga gitu. OSIS,
BEM, itu adalah sebuah tongkrongan juga, Iya, cuman tongkrongan resmi yang aja. cuman tongkrongan yang sifat Ada struktur, strukturnya terbentuk dengan Iya. baik Iya, gitu. berarti kan tongkrongan secara informalnya. Iya, tongkrongan itu kan bahasa informalnya Ya, tapi gitu. kalau lu- Sama aja kayak misalnya kalau di BEM ada ketua BEM, tongkrongan juga kan ada pentolannya kan. Ya Iya. sama, itu juga gitu. Ya, tapi informal aja. Informal aja, bedanya tuh kita lebih ke informalnya gitu. Dan dari tongkrongan itu yang tadi gue bilang kalau lu bakal punya banyak hal, sama di BEM kan, ketika di BEM kan lu bisa gimana caranya lu bisa memiliki public speaking yang bagus gitu kan, lu bisa memobilisasi massa dengan omongan-omongan lu. Sama itu di tongkrongan, iya. di tongkrongan juga lu begitu. Ketika lu udah jadi leader, lu omongan lu bakal didengar gitu kan, lu bisa memobilisasi massa Iya, lu gitu. ketahuan siapa yang dominan, Iya, siapa yang ketahuan bego di situ. siapa yang cuma ngikut doang. Itu Iya. di tongkrongan tuh itu ketahuan Siapa gitu. iya. Jadi Ya, intinya lu jangan menutup diri lah gitu. Kita harus terbuka dengan setiap lingkungan baru, dan intinya sih kita harus bisa adaptable dimanapun kita berada. Bukan berarti munafik atau pakai topeng gitu ya. Tapi kita fit gitu, maksudnya bisa sat fit to everywhere iya, gitu. jadi kan kita enak gitu, mau main ke sini enak, mau main ke sana enak gitu. Tapi tanpa meninggalkan identitas diri lu sendiri. Karena ketika itu udah nggak sesuai dengan identitas lu, ya lu mending nggak usah gitu. nggak usah gitu ketika Karena untuk kecuali hal itu tuh jadi positif ya, dengan lu nongkrong di sini, lu jadi punya bisa main saham, lu bisa jadi pebisnis handal gitu kan, lu bisa punya merencanakan perampokan secara struktur dan sistematis, masif. Nah itu itu positif gitu. Jadi kalau emang lu apa dia? Kayak ini juga sih tongkrongan ya, bagian dari kehidupan. Tongkrongan itu bagian dari kehidupan. Gue nggak menyalahkan teman-teman yang tidak suka nongkrong gitu, ya mungkin karena mereka memiliki sesuatu yang lebih menarik dibanding nongkrong gitu. Tapi ya nongkrong itu nggak bisa dipungkiri. Nongkrong itu salah satu budaya orang Indonesia gitu. Lu tahu warkop kan? Tahu warkop kan? Kenapa disebut warung kopi? Karena mereka nongkrong di situ gitu. Kan nggak mungkin lu minum kopi minum pulang. Iya. Jadi budaya nongkrong itu tidak bisa dilepaskan dari budayanya orang Indonesia gitu. Budaya nongkrong itu salah satu bagian dari kehidupan orang Indonesia. Sekarang tinggal gimana lu mengelola tongkrongan lu dengan baik, lu bisa menjadi orang yang baik dalam tongkrongan lu bisa memanfaatkan tongkrongan lu untuk secara jadi positif gitu kan. Ya selain lu mendapatkan rasa nyaman tadi atau relax ketika lu nongkrong ya, kita juga bisa ngambil sesuatu hal yang positif gitu ya. Seenggak positifnya lu selain relax ya, dari tongkrongan lu bisa merencanain traveling bareng. Iya, gitu. Traveling bareng gitu. Jadi nggak cuman stuck di situ-situ aja. Aduh, kita ngomongin tongkrongan aja sampai segininya, sampai setengah jam aja. Sampai serius banget. Udah kali ya. Udah kayaknya udah deh. Jadi thank you for watching, thank you for listening. Jadi segini aja untuk podcast dan video kali ini. Kalau suka di like, kalau nggak suka ya dikasih komen aja gitu kan. Kalau misalnya menurut kalian ini menarik, di share ke teman-teman yang lain. Ya. Jangan lupa di subscribe. Ya, jangan lupa di follow podcast kita. Jangan lupa di follow. Pokoknya kalau kita tuh emang bener nggak bisa bercanda. Sorry gitu. aja.